Saya lupa itu 2016 atau 2017 gitu ya. Pada saat itu Pak Jokowi datang ke Australia dan bawa rombongan yang cukup besar. Termasuk dalam rombongannya itu ada Gibran, istrinya dan anaknya Jan Etes waktu itu ya. Saya pakai mobil saya, kita bawa Gibran keliling kota Sydney, ke Opera House, ke Queen Victoria Building, Darling Harbour, ke Bondi Beach, terus keliling-keliling kemana-mana kan ya. Antara dia belanja juga ke Pitt Street Mall. Saya ingat Gibran beliin sepatu buat Jan Etes waktu itu ya. Terus saya bawa sana, iya dia bilang saya pernah sekolah di situ dulu, tapi nggak lama, nggak lama, tapi nggak selesai, dan nggak lama terus dia pulang ke Indonesia. Sekitar 6 bulanan dia pulang ke Indonesia. Jadi saya tahu InSearch itu adalah satu program pra-university buat orang asing ya yang mau sekolah di Australia, yang bahasa Inggrisnya belum memadai, itu harus sekolah training bahasa Inggris dulu di InSearch sana, seperti pra-university untuk meningkatkan TOEFL-nya, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Itu programnya kalau nggak salah antara 8 dan 9 bulan ya. Tapi Gibran bilang dia nggak selesai di sana, terus dia pulang ke Indonesia. Itu yang saya tahu, itu dari mulut Gibran sendiri yang ngomong ke saya seperti itu. Waktu itu dia belum, saya lupa itu 2016 atau 2017 gitu ya. Pada saat itu Pak Jokowi datang ke Australia dan bawa rombongan yang cukup besar. Termasuk dalam rombongannya itu ada Gibran, istrinya dan anaknya Jan Etes waktu itu ya. Dan kebetulan waktu itu saya ditugaskan sama konsul jenderal, sama konsulat jenderal Indonesia lah. Ada kita itu ya, untuk menemani Gibran. Saya pakai mobil saya, kita bawa Gibran keliling kota Sydney, ke Opera House, ke Queen Victoria Building, Darling Harbour, ke Bondi Beach, terus keliling-keliling kemana-mana kan ya. Antara dia belanja juga ke Pitt Street Mall. Saya ingat Gibran beliin sepatu buat Jan Etes waktu itu ya. Ya, dia beliin sepatu buat Jan Etes, dan terus saya bawa jalan-jalan lagi. Gibran ngasih tahu saya, Pak Gibran, Pak, tolong antarin saya ke InSearch. Dia pengen lihat lagi kan, saya datang, saya bawa, karena InSearch itu di kota Sydney ya, di pusat kota Sydney. Terus saya bawa sana, iya dia bilang saya pernah sekolah di situ dulu, tapi nggak lama, nggak lama, tapi nggak selesai, dan nggak lama terus dia pulang ke Indonesia. Sekitar 6 bulanan dia pulang ke Indonesia. Jadi saya tahu InSearch itu adalah satu program pra-university buat orang asing ya yang mau sekolah di Australia, yang bahasa Inggrisnya belum memadai, itu harus sekolah training bahasa Inggris dulu di InSearch sana, seperti pra-university untuk meningkatkan TOEFL-nya, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Itu programnya kalau nggak salah antara 8 dan 9 bulan ya. Tapi Gibran bilang dia nggak selesai di sana, terus dia pulang ke Indonesia. Itu yang saya tahu, itu dari mulut Gibran sendiri yang ngomong ke saya seperti itu. Waktu itu dia belum menjabat apapun, masih sebagai anak presiden biasa ya. Sebagai seorang anak presiden saja, dia belum jadi wali kota, jadi dia nggak ada beban ngasih tahu itu ya. Dia bilang harusnya dulu nggak selesai di InSearch itu, walaupun program-program pra-university itu bukanlah kuliah, itu seperti kursus meningkatkan bahasa Inggris. Di Sydney ya, kebetulan InSearch itu adalah di bawah naungan dari University Technology of Sydney, UTS. Ya, tapi itu seperti pra-university class untuk orang-orang sebelum masuk ke university. Dan InSearch adalah sebuah badan pra-university di bawah University Technology of Sydney. Di waktu itu dia bilang sama saya, dia nggak tamat di InSearch, nggak selesai di InSearch. Walaupun programnya program singkat 8 atau 9 bulan, dia nggak selesai. Sekitar 6 bulanan dia sudah pulang kan. Artinya itulah. Kalau bicara masalah bentuk buat itu adalah pra untuk menuju ke university, artinya dia punya ijazah SMA dong. Mungkin dia punya ijazah, saya nggak tahu, saya nggak pernah nanya dia punya ijazah apapun, tapi dia pernah ikut kursus di InSearch Sydney. Saya nggak pernah nanya dia ijazah SMA sekolah kamu di mana sebelumnya, nggak ada, saya nggak nanya. Yang itu yang saya tahu ya. Coba diulang sekali lagi, bahwa yang InSearch itu sifatnya hanya untuk khusus. InSearch adalah sebuah badan pra-university yang mendidik orang-orang yang mau sekolah di Australia, khususnya di University Technology of Sydney. Dan sebelum masuk ke University Technology of Sydney, itu bahasa Inggrisnya harus diimprove, ditingkatkan dulu. Nah, sekolahnya mereka itu di InSearch College itu, namanya InSearch College. Masih ada? Sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, UTS sudah tidak pakai mereka lagi.
Itu tempatnya berdekatan, itu di daerah Ultimo ya. Ultimo dekat dengan Chinatown di kota Sydney, di daerah Ultimo. Dan insert ini adalah betul, itu adalah di bawah University Technology sini. Tapi itu bukan berupa kuliah, itu adalah khusus menjelang masuk ke University Technology Sydney. Dan Pak Gibran sendiri bilang sama saya, dia nggak lama di sana, nggak selesai juga insertnya. Jadi itu belum berbentuk kuliah. Oke. Hubungan udah dengan ini Bang Ihsan dengan Gibran sampai sekarang bagaimana? Dulu waktu saya baru-baru ketemu dia itu ya, kalau saya kirimkan, saya ambil foto pakai kamera saya. Saya kirim foto saya, oh terima kasih Pak, foto-fotonya kirim ke dia, gitu kan ya. Dia masih jawab saya terus, masih kalau saya teks WhatsApp dulu masih jawab ya. Tapi setelah dia jadi wali kota, dia nggak pernah balas, dan saya hilang kontaknya, dia hilang sama sekali. Nggak pernah lagi gitu. Ada nggak rencana mau ketemu sama dia? Saya nggak ada rencana mau ketemu Gibran juga. Nggak ada keperluan saya juga ketemu sama dia. Nggak ada keperluannya saya ketemu Pak Gibran di sana ya. Sepengetahuan sedikit dari Daiksan. Persyaratan untuk masuk insert itu apa ya? Sepengetahuan. Itu ya, itu tidak ada persyaratan kalau kita mau sekolah, dan kalau syarat mau sekolah itu harus ada ijazah SMA ya. Tapi saya nggak tahu ijazah SMA-nya ada apa enggak, saya nggak tahu. Tapi untuk masuk pra-university harus ada background high school dulu. Nah, karena itu untuk pra-university ya. Yang khususnya sana itu bahasa Inggris. To improve, meningkatkan bahasa Inggris untuk level bisa sekolah. Seperti English for Further Education namanya itu ya. English for Further Education, bahasa Inggris untuk pendidikan berikutnya. Ya, itulah mereka di training dulu di insert sana. Salah satu untuk mengikuti dalam kursus itu adalah adanya ijazah SMA. Persyaratan biasanya itu ya ada ijazah SMA, baru bisa sekolah di sana itu ya. Tapi saya nggak tahu dia punya ijazah SMA apa enggak, saya nggak tahu. Saya nggak pernah tanya juga sama dia. Selama udah berjalan dengan dia, ya. Berapa hari udah berjalan dengan dia? Ada sekitar hampir 2 hari, satu setengah hari lah. Hari saya jalan sama ngambil Pak Gibran kemana-mana ya. Ya kan gampang juga kan ya. Kalau betul ada ijazahnya cukup dilihatkan, selesai. Ya kan simple kan ya. Karena Gibran dengan Pak Jokowi ini hemat ngomong, susah juga menunjukkan. Pengacara mereka kan bisa ngasih tahu untuk supaya kasusnya tidak bertele-tele dan panjang-panjang lebar. Karena lihatkan saja ijazahnya beres kalau ada ya Pak ya. Kalau tidak ada apa yang mau dilihatkan. Dan kalau tidak asli ya nanti kalau dilihatkan dibongkar orang kan ya. Tapi kalau itu asli, lihatkan saja beres. Bukan UTS Insert, Pak. Namanya Insert Language Center. Oh, Insert Language Center. Bahasa dong itu ya? berbeda dengan UTS. UTS University Technology of Sydney ya. Itu university. Kalau Insert ini, Insert Language Center, tempat orang-orang belajar bahasa Inggris. Itu ada 3 jalur itu ya, yang saya tahu ya. Ada satunya itu English for Further Education, itu seperti training center, atau pathway ya, jalan menuju university. Itu umumnya ke UTS ya. Ya. Karena itu Bang berafiliasi dengan UTS, bekerja sama dengan banyak di UTS. Jadi mahasiswa overseas yang mau berkuliah atau sekolah di UTS, di training dulu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya belum memadai, sekolah dulu di Insert. Tapi itu bukan UTS, itu Insert Language Center namanya. Nah itu di situ bukan saja, bukan saja mahasiswa yang melanjutkan sekolah ke university, tapi bisa juga orang-orang umum yang mau belajar bahasa Inggris di sana. Seperti halnya istri saya, waktu dia dapat permanent resident Australia, mereka itu dikasih, atau orang-orang yang dapat permanent resident Australia itu ya dikasih hak untuk belajar bahasa Inggris selama 500 jam gratis dari pemerintah Australia. Itu dikirimnya ke Insert juga. Belajar bahasa Inggris di Insert ya. Jadi tidak memandang ijazahnya ya, tidak menentukan ijazah. Tidak memandang ijazah sebelumnya. Boleh yang melanjutkan sekolah ke uni, boleh orang umum yang mau sekolah bahasa Inggris, boleh orang-orang yang dapat fasilitas khusus belajar bahasa Inggris. Seperti halnya istri saya, dapat fasilitas khusus dari pemerintah Australia untuk belajar bahasa Inggris secara gratis. Untuk belajar bahasa Inggris itu di trainingnya di Insert itu banyaknya. Ya, itu satu jalur pertama. Katanya tadi menurut Anda ada 3 jalur katanya di situ. Ya, itu yang satu jalur sekolah. Ya. Sekolah menuju university. Kedua, orang-orang yang dibolehkan sekolah yang dikasih fasilitas sekolah dari pemerintah Australia untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya secara gratis. Ketiga, orang-orang umum yang mau belajar bahasa Inggris, mau dari negara manapun yang tidak berbahasa Inggris, dari Indonesia, dari Vietnam, dari Kamboja, dari Filipina, atau dari Bangladesh atau dari Nepal,
yang mau belajar bahasa Inggris boleh ke insert sana, karena itu adalah institusi yang independen, bukan di bawah, bukan apa maksudnya, bukan harus khusus untuk belajar ke UTS, tapi ada jalur lain juga yang mau melanjutkan kuliah ke UTS, tapi bahasa Inggrisnya belum memadai untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, di training dulu. Itu programnya sekitar 9 bulanan, Pak. Karena kita di sini Desember, Januari itu kita nggak sekolah di sini, itu summer holiday ya. Ada sekolah-sekolah khusus bulan summer itu namanya summer school. Tapi program insert itu bukan summer school. Dia yang antara 9 dan 10 bulan, 9 bulanan lah gitu ya. Sekolahnya. Dan Pak Gibran bilang sama saya waktu itu, dia sebentar, nggak cukup. 9 bulan nggak selesai karena dia udah pulang duluan ke Indonesia. Oh, jadi 9 bulan itu program itu nggak diselesaikan oleh Gibran gitu ya? Tidak diselesaikan. Dia bilang sama saya waktu itu, dia nggak lama, sekitar 6 bulanan dia bilang sama saya waktu itu ya. Dia udah pulang ke Indonesia. Jadi ya programnya nggak lama. Apa nggak dijelaskan kenapa dia harus pulang itu, kenapa penyebabnya? Ya, dia nggak ngasih tahu saya juga nggak nanya Pak, dan juga dia nggak banyak omong. Waktu itu kan kita nggak tahu Gibran itu kan mau jadi wakil presiden, mau jadi wali kota, kita kan nggak tahu. Oke. Nah, akhirnya Anda ajak dia ke UTS itu. Waktu itu masih ada UTS-nya. Sorry. Insertnya. Saya karena di Indonesia UTS insert. Jadi yang betul insert saja. Jadi Anda ada ke kampusnya. Jadi kayak kampus atau gedung biasa? Saya ada ke sekolahan dia. Ya, saya banyak bawa ke kampus dan oh ya ini saya sekolah di situ dulu, itu sini dulu kan. Nah, jarak antara UTS University Technology Sydney dengan Insert Language Center itu sekitar 300 meteran ya, 300 meteran itu, nggak jauh ya. Jadi ya dekat sekali ya. Ya, nggak bersebelahan, tapi ya gedungnya itu ya, kalau Insert itu dekat ke Chinatown, kalau UTS ini itu di Ultimo, tapi George Street-nya itu ya, George Street namanya. Itu jalan utama Sydney, George Street itu. Kalau Insert ini agak ke dalam, itu dekat Chinatown. Nah, umumnya orang-orang sekolah di Insert itu orang-orang Asia yang tidak bisa berbahasa Inggris. Orang yang tidak bisa berbahasa Inggris ya. Jadi kalau sekarang disebut bahwa misalnya Gibran itu cukup lama di sana sampai 3 tahun, itu menurut pengakuan dia tidak seperti itu gitu ya? Tidak seperti itu. Dia bilang sekitar 6 bulan. Waktu itu dia ngomong saya tanya kan, lama situ Pak? Ya sekitar 6 bulanan. Saya 6 bulan terus pulang ke Indonesia. Dan dia mengaku bahwa berarti dia mengaku saya tidak menyelesaikan, atau kesimpulan Anda tidak menyelesaikan itu? Dia nggak bilang menyelesaikan. Sekitar 6 bulan terus saya pulang. Tapi saya tahu kalau program insert itu untuk orang asing gitu ya, itu sekitar 9 bulan, 8 atau 9 bulan lah gitu. Karena kita di sini summer school itu nggak sekolah di sini. Jadi pemirsa, Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Yang ada adalah ini keajaiban dunia yang ke-9. Nah, makanya saya bilang kalau ini setara dengan ijazah SMA atau SMK, bisa nggak kita pakai ini melamar pekerjaan? Ya. Bisa nggak ini kita pakai untuk masuk ke Universitas Indonesia atau nggak bisa? Ya, tapi ini hanya bisa dipakai untuk KPU. Ya, kalau ini benar setara dengan SMK, saya minta ditunjukkan. Kok bisa kursus persiapan masuk universitas, bimbel dan lainnya itu kok bisa disetarakan dengan ijazah SMK? Pernah nggak kejadian seperti ini di kementerian ini? Sepanjang sepengetahuan Pak Eko, ya setahun menjabat nggak ada. Nanti dicarikan minggu depan katanya kalau ada. Makanya saya bilang jangan diada-adakan. Ya, jangan lembaga atau Kementerian Dasar dan Menengah ini seperti laboratorium forensik Polri yang suka memanipulasi bukti. Ya. Karena kalau mereka ada-adakan kita cari orang itu nanti. Ya, kalau nggak ada berarti ini lembaga manipulasi. Makanya saya setengah mengancam jangan diada-adakan. Ya, kalau memang ada orang yang mengajukan hal seperti ini, ada bilang ada. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Gitu. Kalau nggak ada berarti ini khusus untuk Gibran. Untuk jadi wali kota Solo 2020 karena dibuat 2019. Terus dipakailah ini untuk 2024 wakil presiden. Jutaan anak Indonesia punya ijazah SMA dan SMK yang jelas, tetapi harus orang semacam ini yang jadi wakil presiden. Ya. Minggu depan mudah-mudahan kita ketemu lagi di sini untuk membuktikan bahwa memang tidak ada kasus seperti ini sebelumnya. Ya ini untuk Gibran. Kenapa hanya untuk Gibran? Karena bapaknya jadi presiden. Coba orang lain, anak-anak kalian semua rakyat ngajukan
kursus bimbel universitas misalnya Sydney segala macam lah di luar sana, Insert Foundation Program atau bridging atau academic pathway, coba ajukan ke SMK di sini, pasti ditolak. Memangnya siapa lu? Pasti ditanyakan, mana ijazah SMA-mu di luar negeri? Nggak ada, ya nggak bisa. Tetapi ini bisa. Kalau untuk Gibran semua bisa. Kalau untuk keluarga Jokowi semua bisa. Memangnya Kementerian Dasar dan Menengah ini punyanya nenek moyangnya Jokowi? Kita semua yang bayar pajak orang ini. Makanya saya bilang tadi di dalam, udahlah kalian berhenti untuk berbohong. Jujurlah. Karena ini sebenarnya untuk anak-anak kalian juga. Kalau ada sistem meritokrasi yang jelas di Indonesia ini, maka siapapun, latar belakang apapun, bapaknya siapapun bisa jadi presiden maupun wakil presiden. Jujur itu lebih baik. Ya, minggu depan kita tantang. Kalau memang ada data histori sebelumnya pernah ada seperti ini, buktikan. Jangan ada-adakan, apalagi dibuat manusia makhluk tuyul nanti atas nama apa gitu kan. Kita cari nanti nggak ada dia. Hati-hati. Ya. Setelah kita menonton video panjang lebar, jadi tahu latar belakang ijazah Gibran ya teman-teman ya. Akan tetapi ini benar atau tidak, ini dari sumber-sumber yang telah diwawancarai tadi, ada beberapa sumber mengatakan bahwa Gibran sekolah di Australia hanya beberapa bulan dan tidak lulus ya, katanya seperti itu ya. Kan tapi kita juga tidak boleh menelan mentah-mentah tentang berita ini atau kabar ini ya teman-teman, karena kita juga kan tidak tahu ya kebenarannya ya, karena ini belum diuji secara laboratorium atau secara saintifik ya. Jadi ini yang jadi perdebatan setiap hari, bahkan rame banget di media sosial. Masyarakat juga ikut gaduh membicarakan hal ini. Bahkan ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang menanyakan keaslian ijazah Gibran, pernah bersekolah atau tidak. Bahkan ada pula yang bilang bahwa ijazah SMA Gibran itu tidak ada dan tidak punya ya. Makanya hingga saat ini ijazah Gibran ini dipermasalahkan, bahkan digugat oleh Pak Subhan ya, oleh warga ya. Jadi hal ini kita tunggu saja sampai nanti ini endingnya akan bagaimana ya teman-teman ya, karena kita juga tidak boleh berprasangka buruk terlebih dahulu atau menuduh terlebih dahulu. Dan ini ada pernyataan dari temannya Gibran atau orang yang pernah ketemu Gibran di Australia, katanya gitu ya. Jadi pernah ketemu dan mereka jalan bareng, bahkan Gibran ini bercerita sama orang tersebut bahwa Gibran pun tidak lama katanya sekolah di situ dan tidak selesai lalu pulang ke Indonesia, katanya seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan saya doakan kalian semua sehat selalu, lancar rezekinya, dan kita selalu berpositif dalam berpikir. Kita harus jadi orang yang cerdas.